satu, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, selama ini Bapak sebagai kepala sekolah, saya ingin mewawancarai terkait kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah ini. Yang pertama sekali, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Baik, saya coba akan menjawab pertanyaan dari Bisa sendiri. Iya, Pak. Ya, alhamdulillah untuk kasus atau masalah yang mungkin di sini tidak ada, ya tidak seperti disampaikan tadi, ada kasus-kasus ya. Cuma jika ada dan memang kegiatan yang kita lakukan itu ya kita memanggil guru atau yang dua belah pihak itu duduk bersepakat, kita buat satu kesimpulan apa sih yang dibincangkan, apa aja yang jadi masalah, kita ambil satu keputusan sehingga dua belah pihak ini tidak jadi bumerang dan mereka tetap harmonis. Alhamdulillah untuk selama ini belum ada hal seperti itu. Berarti cara Bapak menyikapi kasus di sini sangat bijaksana, ya? Oke, yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kita harus lihat refleksi dulu kedua-duanya. Kasus ini menjadi kalau kita ambil kesimpulan dua-duanya benar. Ya. Berarti ini kita jadikan sebagai kasus yang ya kedua-duanya itu tidak jadi terkendala, jadi bumerang atau jadi bermasalah. Yang terbaik lah dari kedua ini bagaimana kita ambil keputusan bersama, kita musyawarahkan dulu kira-kira kalau ini kita lakukan apa sih efeknya, kalau ini kita lakukan apa efeknya, sehingga kedua ini bisa saling kerjasama lah. Yang selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kita yang pertama menurut saya yang harus kita lakukan ya, kalau ada kegiatan atau masalah seperti itu, kita mencari informasi dulu. Kemudian ada laporan, kemudian cari informasi, kemudian duduk ya dengan guru-guru yang lain dulu mencari solusinya, terus baru duduk dengan yang jadi masalah ini kita musyawarah dan ada satu nilai-nilai positif bisa integrasi lah. Oke Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Adanya kepercayaan seorang kepala sekolah pada guru. Jadi mereka kita jadi bersama untuk melihat nilai-nilai positif dari permasalahan itu. Kalau kedua-duanya itu bersikeras, kita upayakan jalan tengahnya. Kalau memang ini yang terbaik, ya kita jalankan. Tapi selama ini kayaknya kedua pihak yang bermasalah dapat menerima keputusan yang Bapak ambil, Pak, ya? Oke. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Tidak. Tidak. Kita tidak menjadwalkan atau memprogramkan, karena kita mengharapkan tidak ada kasus-kasus yang terjadi. Jadi kalau memang ada, kita siap tangani. Misalnya pada laporan, ya kita siap langsung tangani. Mudah-mudahan tidak ada. Berarti setiap ada masalah tidak terjadwalkan. Jika ada masalah diselesaikan langsung, Pak, ya? Oke, selanjutnya Bapak, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Tadi jawabannya tidak. Jika ada bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tadi jawaban Bapak tidak ada jadwal, langsung Bapak selesaikan. Nah, prosedur kayak mana itu langsung Bapak selesaikan? Iya, kita musyawarah langsung. Kalau memang itu bisa diselesaikan pada saat itu. Kalau tidak, baru kita jadwalkan. Hari ini tidak selesai itu. Nanti kita cari bukti-bukti yang lain atau identifikasi hal-hal yang lain yang bisa menguatkan dengan kasus ini. Jadi kita tentukan waktunya, bisa lusa, kalau tadi jadwalnya hari apa, kita kembali untuk. Dan saya selama itu harus mencari informasi
Bisa saja informasi itu berhubungan ini atau informasi tentang tata cara penyelesaian. Terkadang mana tahu Pak ada kasus yang melibatkan orang tua, berarti harus dijadwalkan Iya, Pak ya, dijadwalkan kita undangkan kapan orang orang tua. tua yang kita panggil. Oke Pak, selanjutnya ada 2 lagi pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau secara pribadi saya tidak ada. Cuma dari pengalaman-pengalaman yang kita lihat dari mungkin dari lembaga-lembaga pendidikan lainnya, Iya. atau curhatan ketika saya menjadi fasilitator di beberapa sekolah atau kegiatan gugus dan sebagainya. Jadi hal inilah yang membuat saya jadi pengalaman inilah yang membuat jadi pengalaman bagi saya untuk cara penyelesaian. Jika memang tidak, saya bisa berkonsultasi dengan orang yang lebih tahu dalam penyelesaian. Mungkin Oke. begitu. Untuk yang terakhir Pak ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, benar lawan benar, istilahnya ceritanya bertentangan tadi. Memang sih kalau dilema yang kita selesaikan benar dengan benar ya agak susah ya kita Iya, ungkapkan iya. ya. Tapi pelajaran bagi saya secara pribadi bahwa ini merupakan sebuah tantangan bahwa untuk membenarkan yang benar dan untuk mengambil kesimpulan terhadap sesuatu yang benar. Iya. Jadi keterbukaan kita dengan apa yang akan kita inginkan, misalnya isi sekolah, dengan keadaan sekolah, dengan siswa, kita terbuka. Nggak perlu kita merahasiakan yang memang bisa kita sampaikan. Jadi dengan keterbukaan mungkin kita akan secara dewasa untuk mengajak berbicara, mengajak untuk bertindak, mengajak untuk berbuat dan sebagainya. Jadi tidak terasa beban mereka ketika mereka berkonsultasi secara pribadi atau mereka dengan saya secara pribadi. Intinya komunikasi yang baik Bapak ya. Sehingga bisa harmonis. Ya. Jadi banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan setelah saya mewawancari Bapak. Terima kasih Pak Ya, atas sama-sama. waktu yang telah Bapak berikan untuk saya. Izin Pak kami pamit.